Jadi tidak ada dalam undang-undang tentang dukun. Kurang apa, tapi ngomong belepotan begitu jadi kurang pas gitu loh. Tolong Bang Hotman ya, kalau jadi pengacaranya Marcel Radivalata, tolong dipas-pasin lah bahasanya gitu. Jadi biar yang lainnya punya pembelajaran tentang tata bahasa yang baik gitu kan, profesional dan proporsional nanti kelihatannya. Kan bisa dibilang selama saya masih megang kuasa, jangankan Hotman, bulldozer aja setabrak, apalagi Hotman gitu loh. Selama saya masih megang kuasa, tolong Bang jangan banyak piknik ya, tolong. Jadi jangan memalukan gitu loh Bang Hotman. Kebanyakan piknik akhirnya ngaco. Bang Hotman tolong baca buku lagi, jangan banyak tamasya ya, karena ini nanti jadi edukasi sesat nantinya. Udah Marcel rivalnya sesat ya kan, si Richardnya juga sama, ntar Hotman pengacaranya juga sesat juga, jadi semua jadi. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nampaknya genderang perang sudah ditabuh guys. Ya, Hotman Paris yang kemarin mewanti-wanti dan mewarning pengacara dukun Firdaus Oyobo dan para dukun untuk tidak coba-coba mendekati dan melaporkan Marcel Radival kalau tidak ingin dipidana. Hotman Paris Hutapea nampaknya ditantang oleh pengacara dukun ini dan bahkan disindir serta disenggol. Katanya ngomongnya belepotan dan tidak tahu pasal. Firdaus nampaknya begitu berani dengan Hotman Paris, berkoar-koar kepada Hotman Paris Hutapea. Padahal Hotman Paris kita tahu memang bulldozer guys. Jangan-jangan nanti benar-benar dibulldozer oleh Hotman Paris. Karena dalam hal pengacara, Hotman Paris ini besar banget. Anak buahnya banyak, bisnisnya banyak, dan acara-acara atau kasus hukum yang dimenangkan Hotman Paris adalah kasus hukum internasional. Sementara Hotman Paris juga sering membantu orang-orang kecil, masyarakat untuk diberikan konsultasi hukum dengan gratis. Nah, tentunya hal ini akan menjadi seru guys saat Firdaus Oyobo benar-benar dibuldoser oleh Hotman Paris. Sedangkan Hotman Paris hanya menyentil dan menyapa, "Hai kun, para dukun, jangan coba-coba ya." Tetapi direaksi dengan sangat keras dan tajam oleh Firdaus Oyobo sampai nyinggung-nyinggung bulldozer segala. Guys, kenalin nih, abang-abangan gue nih guys. Wih, mau nanya nih bang, emang dukun tuh ada perlindungan hukumnya bang? Tidak ada ketentuan perundang-undangan tentang dukun. Bahkan di RUU, di draft RUU yang baru ada larangan barang siapa yang bisa menjanjikan santet, yang bisa membahayakan orang, janji doang itu sudah pidana. Jadi tidak ada dalam undang-undang tentang dukun. Salah Pak Paris. Jadi membongkar rahasia perdukunan malah edukasi ya? Membongkar rahasia perdukunan kalau memang dukun itu menyembunyikan sesuatu yang tidak benar, itu malah edukasi. Membuktikan ketidakbenaran ada hal yang mulia. Siap, terima kasih banyak. Yuk. Begini Pak ya, ini mohon maaf, hanya orang gila yang nggak panik Pak. Udah 8 laporan, 6 laporan. Cuman orang gila doang Pak, orang nggak waras yang nggak panik. 8 laporan loh Pak ini, 6 apa 8 laporan. Hah? Kalau kita istilah mancing Pak di kali, kalau kalinya nggak ada ikannya gitu kan, nggak banyak ikannya ya kan, kita tebar 6 pancingan, masa ya satu nggak nyangkut Pak? Hah? Jadi kesombongan lah yang menutupi ketakutan dia, rasa kesombongan. Padahal pantatnya udah begini, nyut gitu. Iya, namain lagi. Ayo. Iya, Halo para dukun. Hati-hati nih, saya nggak ngerti nih. Marcel sekarang berusaha dekat-dekat sama gue nih, ya, pesulap merah. Iya. Lu ngapain dekatin gue sih? Lu butuh pengacara ya? Saya mau mengajak Bang Hotman untuk melakukan kebaikan untuk masyarakat Indonesia dalam hal edukasi perdukunan. Kamu suruh saya untuk edukasi perdukunan? Nggak ada yang lebih komersial, lebih banyak duitnya. Hotman dan Marcel dan pesulap merah dan Dr. Rizali lagi menggoncang Palembang. Enaknya didampingi oleh pemilik restoran yang seksi. Namanya siapa? Valen. Ini resto apa namanya? Jiro Ramen. Jiro Ramen di Palembang. Waduh, ada durennya lagi ya. Ada duren, ini ramen.
Palembang heboh, ya. Emang berapa banyak di Palembang ada dukun nggak? Aduh, nggak tahu nih. Ada nih. Hah? Buat bongkar. Oh, dibongkar ya? Belum. Oke. Ini bongkar makanannya aja dulu. Pengacara dukun Kalian tantang tuh Hotman hati-hati ya Paris. dengan pengacara hebat. Hotman itu hebat, Rasman itu hebat. Kamu pasti kalah. Halo, kita pengacara ini ya, menjunjung tinggi semboyan officium nobile. Tahu kau officium nobile? Officium nobile adalah profesi yang sangat mulia. Sombong amat. Ya, bahkan saking mulianya sejajar dengan institusi negara. Satu orang advokat sejajar dengan institusi negara. Jadi tidak ada takut bagi kami. Siapa? Hotman, Rasman. Kalau berlawan dengan kami selama kami masih ada surat kuasa, kami sikat. Yang bener. Hah? Tahu? Kami sikat. Gak ada cerita. Ngomong lagi takut-takut sama Rasman sama Hotman. Apa takutnya? Ini pengacara koboi gak ada takut sama siapapun. Halo pimpinan KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Hari ini tanggal 4 September 2022, secara tiba-tiba salah satu panitia dari Internasional Marathon yang sudah ribut-ribut hampir 3 bulan karena hadiah dari sebagian juara tidak diberikan, tiba-tiba setelah 3 bulan masalah, tiba-tiba satu dari panitia mengatakan bahwa yang berhak mendapatkan hadiah juara hanya yang punya kitas. Kok bisa begini? Kok bisa terjadi seperti ini di negara ini? Ini sangat memalukan dunia internasional. Padahal sebelumnya sudah jelas-jelas diumumkan oleh panitia bahwa semua peserta olahraga, bahwa semua peserta perlombaan berhak ikut tanding dan yang pemenang berhak juara. Bahkan si Mike yang juara 2 waktu itu sudah ada plakat waktu dia jadi juara, dia dikasih plakat berhak hadiah sekian ratus juta. Kenapa setelah 3 bulan mereka coba menghindar, sekarang tiba-tiba bikin pengumuman bahwa yang berhak hadiah hanya yang punya kitas? Ya, sekali lagi pimpinan KONI, tolong ini segera diatasi, karena kalau tidak saya akan bicara dengan klien saya, Mike akan menempuh upaya hukum pidana. Ya, baru hari ini 2 September diumumkan bahwa yang berhak hadiah juara itu hanya yang punya kitas. Padahal pertandingannya juga 3 bulan lalu. Selama 3 bulan ini itu tidak pernah dipersoalkan. Bahkan sebelumnya sudah diumumkan siapapun berhak untuk ikut berlomba. Dan bahkan dia sudah dikasih plakat, ada fotonya bahwa dia berhak hadiah uang. Sekarang diingkari. Bagaimana negara ini, Pak pimpinan KONI? Juga mohon perhatian dari Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini sangat kasus memalukan bagi bangsa dan negara ini. Salam Hotman Paris, Hotman 911 dari Palembang.